Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sahabat teropong Kikus dimanapun Anda berada. Salam satu aspal untuk rekan-rekan driver dimanapun di seluruh tanah air Indonesia. Yang jelasnya salam satu aspal. Oke, jadi ini saya bukan menggurui. Ini bukan saya mau menggurui, tapi saya cuma mau berbagi pengalaman terkait mengenali orderan fiktif. Jadi apabila rekan-rekan menerima sebuah orderan, entahkah itu orderan GoGomar ataupun orderan GoShop atau GoFood, apabila ratingnya masih kurang atau masih kurang memberikan pelayanan, artinya dia itu masih jarang memesan, mungkin ratingnya belum ada atau masih kurang di bawah 10 ratingnya, apalagi bintangnya mungkin di bawah dari 4, maka Anda perlu untuk berhati-hati untuk meminimalisir, untuk mengurangi dampak bisa terjadinya orderan fiktif. Anda mungkin bisa chat dia lebih dulu. Jadi kita harus chatting dia, apakah nanti akan dibalas atau tidak, atau kalau tidak bisa melalui chatting, kita bisa telepon langsung. Jadi kita bisa telepon langsung customernya untuk mengetahui apakah ini orderan fiktif atau orderan real. Jadi saat customer membalas, berarti masih ada kemungkinan ini adalah orderan real, seperti itu. Jadi perlu untuk berhati-hati apabila orderan tersebut itu harus tagih tunai. Kecuali kalau customernya pasang bayar GoPay. Kalau bayar GoPay bisa dibilang itu sudah 99%. 99% real. Jadi kalau dia bayar GoPay, tapi kalau dia bayarnya bayar tunai dan ratingnya masih kurang, kita harus mengeceknya lebih dulu dengan cara chat atau telepon kepada customer yang bersangkutan. Jadi customer juga yang mungkin masih memiliki akun baru beberapa hari mungkin di download dan masih kurang orderannya, harap paham bahwa driver itu sebelum mengantarkan mungkin akan mengecek chat lebih dulu atau menelpon Anda lebih dahulu, karena itu untuk mengurangi hal-hal yang bisa merugikan driver itu sendiri. Jadi harap untuk dimaklumi apabila mungkin drivernya langsung mengechat dulu sebelum berangkat ke resto tempat Anda memesan. Jadi Anda harus paham juga bahwa driver untuk mengurangi resiko terjadinya orderan fiktif, kita harus mengecek dulu apakah ini orderan fiktif atau orderan real. Jadi tentu apabila masih kurang ratingnya, tentu driver akan mengechat dulu kalau rating Anda masih kurang. Itu sekedar informasi untuk rekan-rekan. Ini adalah apa lagi namanya ya? Ini merupakan pengalaman saya selama kurang lebih 7 tahun saya jadi driver Gojek. Saya pasti akan mengecek, kecuali kalau ratingnya sudah tinggi, mungkin tingkat pemesanannya lebih dari 100 kali dan dia memiliki rating 4, berapa begitu, di atas 4, artinya ini 90%-nya ini adalah orderan real, seperti itu ya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, mungkin bisa. Kebetulan ini saya live streaming ini sambil menunggu orderan. Kebetulan saya ini adalah driver Gojek sektor Maros, Sulawesi Selatan. Jadi saya adalah driver Gojek yang ada di Sulawesi Selatan, Indonesia.
Ini sekedar berbagi. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan untuk mengajukan pertanyaan melalui chat ya, melalui komentar. Jadi sekarang posisiku berada di base camp atau tempat kumpul dari Gojek Sektor Maros, GSM, tepatnya berada di Warkop Dentekne, Kabupaten Maros. Jadi saya baru-baru mendapatkan juga notifikasi terkait pilih-pilih order. Tapi saat ini saya lebih memilih untuk mengaktifkan semuanya karena saya menganggap di Maros ini masih kurang orderannya. Di Maros ini eh, masyarakat masih banyak mungkin yang belum mengetahui adanya Gojek. Jadi masih kurang yang memakai layanan Gojek. Apalagi ditambah dengan semakin banyaknya aplikasi-aplikasi lain selain dari Gojek yang memberikan pelayanan-pelayanan eh, pelayanan-pelayanan online seperti itu. Oke, ada komentar dari saudaraku Samin Wijaya Channel. Oke, Samin Wijaya Channel melakukan komentar, Assalamualaikum, semangat Kang untuk beraktivitas. Oke, terima kasih Abang Samin Wijaya Channel atas supportnya selalu kepada channel Teropong Kick Coach. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami dengan memberikan sebuah komentar. Itu adalah sebuah support yang luar biasa untuk saya supaya semakin bersemangat dalam memberikan konten-konten tentunya. Dan teman-teman yang lain silahkan untuk tinggalkan jejak di komentar. Nanti setelah selesai dari live streaming ini, saya juga akan mengunjungi teman-teman semua tentunya ya. Itu adalah bentuk sosialisasi, bentuk persaudaraan. Kita buat sebuah komunitas ini semakin hidup dengan saling mengunjungi, saling berkomentar supaya channel kita semakin hidup dan apalagi namanya ya, kita terus semakin semangat membuat kontennya. Jadi konten kali ini adalah konten live streaming sambil berbicara dan fokusku pada saat ini adalah bagaimana meminimalisir orderan fiktif terhadap driver Gojek. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa untuk meminimalisir itu ada beberapa teknik. Kita harus mengetahui dulu orderan masuk itu akan terlihat di aplikasi bahwa si pengorder ini masih baru. Akan terlihat di aplikasi bahwa si pengorder ini masih baru. Bisa dilihat dari rating yang ada di akunnya ya. Rating yang ada di akunnya itu akan terlihat di situ berapa kali dia mengorder, berapa bintang dikasihkan oleh driver. Jadi kita bisa melihat di situ. Apabila akunnya itu masih kurang di bawah 10 orderan, maka perlu kita untuk chat dia lebih dahulu sebelum kita berangkat ke resto ya. Kita hubungi dulu, bisa melalui chat, bisa melalui telepon atau telepon internet. Jadi kita harus mengechatnya dulu. Kita harus mengkonfirmasi dulu apakah ini orderan real atau tidak. Jadi kalau dia sudah menjawab dan dia sudah mengkonfirmasi bahwa tempat pengantarannya di mana, berarti ini bisa dibilang 90% sudah orderan real. Jadi kita bisa langsung menuju ke resto untuk mengambil pesanannya. Seperti itu. Itu untuk meminimalisir yang namanya orderan fiktif. Ini hanya sekedar berbagi untuk rekan-rekan driver, apalagi mungkin yang rekan-rekan driver pemula, yang mungkin baru baru di dalam dunia perojolan, bisa jadikan ini referensi ya.
bisa jadikan ini referensi untuk mengurangi yang namanya orderan fiktif. Karena yang pastinya orderan fiktif itu pasti masih ada. Karena beberapa rekan juga masih sering terkena. Saya pribadi juga terkadang masih kena, walaupun kita sudah meminimalisir, berusaha untuk meminimalisir, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut masih akan terjadi, karena ada namanya juga kecerobohan. Kadang kita terlalu bersemangat, tidak memperhatikan lagi beberapa hal yang harus diperhatikan, sehingga hal itu bisa saja terjadi. Saya pribadi beberapa kali juga terkena orderan fiktif, dan mau tidak mau ya kita harus mengikuti prosedur yang diberikan oleh pihak Gojek untuk terkait orderan fiktif itu. Tapi saya anggap walaupun Gojek itu tetap membayar apabila ada orderan fiktif, tapi kan ada prosedur-prosedur yang agak sedikit ribet kalau menurut saya ya, agak sedikit ribet. Jadi lebih bagus mencegah lah. Kita lebih baik mencegah terjadinya orderan fiktif itu dengan beberapa teknik, beberapa tips yang tadi saya sampaikan. Oke, sekian dulu untuk sekedar berbagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak di komentar. Nanti saya akan berkunjung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama channel Teropong Kikuts.